perkara ruhani yang hubungannya dengan Allah. Perkara apa itu? Allah sudah jamin pada setiap manusia jodohnya, rizkinya, matinya. Perkara ruhani, orang yang memikirkan berlebih perkara jodoh. Orang yang memikirkan berlebih perkara rizki. Orang yang memikirkan berlebih perkara kematian. Pasti akan muncul penyakit pada lambungnya. Mohon maaf, bagi teman-teman yang tidak mengalami penyakit asam lambung, jangan dulu berprasangka yang aneh-aneh. Saya tanya kepada orang yang memiliki penyakit asam lambung, lagi banyak pikiran nggak masalah rizki? Lagi banyak pikiran nggak memikirkan seseorang atau perkara jodoh? Lagi banyak pikiran nggak memikirkan kematian? Tiap hari takut mati, datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang malam takut mati. Hidup penuh dengan kegelisahan, hidup penuh banyak pikiran, kekhawatiran, kecemasan, hidup penuh dengan ketakutan-ketakutan. Ngalamin itu nggak? Ya, makanya saya hanya menanya kepada orang-orang yang asam lambung. Bagi yang tidak mengalami penyakit asam lambung, nggak bakalan merasakan itu. Namun bagi yang sedang mengalami asam lambung, merasakan itu, teman-teman. Ya, datang pagi takut, datang siang takut, ada masalah dikit. Dari mana datangnya masalah? Contoh, dulu zaman masih muda, apa-apa dikasih orang tua. Begitu udah nikah, dipikir sendiri, takut pasangan ninggalin segala macam, akhirnya jadi asam lambung. Dari asam lambung naik jadi penyakit GERD. Dari penyakit GERD naik lagi jadi panic attack. Dari panic attack naik lagi jadi anxiety. Ngalamin itu? Ya, ngalamin itu? Tuh teman-teman. Dulu waktu lagi hamil biasa aja. Begitu lahiran khawatir. Nggak bisa nafkahin. Khawatir. Nggak bisa ngedidik. Khawatir dengan rizkinya. Sok, asam lambungnya muncul. Makanya nggak sedikit orang begitu melahirkan terkena asam lambung, terkena anxiety. Ya, itu ya teman-teman ya. Atau mungkin karena ditinggal seseorang. Bapaknya meninggal atau ibunya meninggal atau pasangannya meninggal. Karena saking kecintaan berlebih. Akhirnya apa? Jadi beban pikiran. Sok, asam lambung. Ya, asam lambung. Makanya apa? Asam lambung itu perkara ruhani. Maka yang diobatin ruhaninya, bukan lambungnya. Orang takut mati, minumnya obat asam lambung. Ya nggak nyambung. Orang takut berkumpul dengan keramaian, minumnya obat asam lambung. Ya nggak nyambung. Ya, sholat malam takut, minumnya obat lambung. Nggak nyambung. Makanya nggak sembuh-sembuh. Bahkan datang ke rumah sakit 1001 sensasi yang dirasakan, kata dokter, nggak ada diagnosanya. Ya betul, karena penyakit ruhani tidak bisa didiagnosa oleh medis. Medis paling hanya sebatas, oh kurang cairan, oh imunnya lemah, oh ada luka di lambung. Hanya sebatas itu. Nah, perut disebutnya wilayah Nabi Yunus. Sebagai gambaran, rambut wilayah Nabi Daud, mata dan telinga wilayah Nabi Sulaiman, wajah wilayah Nabi Yusuf, mulut wilayah Nabi Khidir, leher wilayah Nabi Ismail, dada ada 4, wilayah Nabi Musa, Ibrahim, Adam, Isa. Nah, perut wilayah Nabi Yunus. Di bawah perut wilayah Nabi Lut. Itu tidak ada yang kebetulan, teman-teman. Ini bukan cocok logi, bukan. Ya, bukan. Nah, lambung wilayah perut. Lihat kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Nabi Yunus berada dalam perut ikan. Apa yang menyebabkan Nabi Yunus berada dalam perut ikan? Dituliskan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus merasa putus asa dengan dakwahnya. Kemudian mengeluh kepada Allah. Bahkan keluhannya diabadikan dalam Al-Quran. Kemudian Allah jawab keluhan Nabi Yunus dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Semakin tambah mengeluh, semakin ditambah kesulitannya. So, teman-teman yang asam lambung semakin ngeluh, masalah terus datang silih berganti. So, teman-teman. Kemudian, dari rasa putus asa, Nabi Yunus akhirnya muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Sampai akhirnya meninggalkan kaumnya. Singkat cerita dimakan oleh ikan. Ketika di dalam perut ikan, dituliskan dalam Al-Quran, dalam alam kegelapan. Gelap, Nabi Yunus mengalami kegelapan. Nah, di saat gelap tersebut, Nabi Yunus beristighfar. Bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itulah kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu pun bukti nyata bagi orang-orang yang terkena penyakit yang ada di perut yang saat ini teman-teman alami. Berawal dari apa? Rasa putus asa. Ketika kenyataan tak seindah harapan. Mimpi bisa jadi bumerang. Mengharapkan sesuatu namun tak seindah harapan. Akhirnya jadi banyak pikiran.
Kemudian dari banyak pikiran muncullah keluh kesah. Dikit-dikit ngeluh mulu dengan keadaannya. Akhirnya apa? Dari keluh kesah itu Allah tambah lagi kesulitan-kesulitan. Masalah terus datang silih berganti, ujian bertubi-tubi. Sampai akhirnya apa? Berada dalam alam kegelapan. Gelap. Seakan-akan harapan sembuh tidak ada. Harapan bahagia seakan-akan tidak ada. Itu teman-teman. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus beristighfar, bahkan istighfarnya diabadikan dalam Al-Quran. Apa istighfarnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mohon ampunlah kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Mohon ampunlah kepada Allah karena telah zolim pada diri sendiri. Bagaimana tidak disebut zolim? Orang ketika banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Makan jadi tidak teratur. Makanya muncul penyakit-penyakit pada perut. Baik itu batu empedu, batu ginjal, usus buntu, radang usus. Muncul lagi gejala asam lambung. Panas perih di ulu hati. Sampai ke dada, sampai ke kerongkongan. Panas perih ulu hatinya. Pikiran makin tambah. Beban hidup makin banyak. Kesulitan, kesedihan terus menghantui. Akhirnya Pak, muncul penyakit asam lambung. Lambung seperti diperes-peres. Lambung seperti diiris-iris. Lambung seperti disayat-sayat. Sakitnya luar biasa. Di saat lambung sakit, pikiran makin tambah, masalah makin tambah, kesulitan hidup makin tambah, segala sesuatu dipikirkan. Akhirnya apa? Gas lambung semakin banyak, lambungnya semakin membengkak. Membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung. Terjadilah penyakit GERD. Jantung terganggu dengan lambung. Makanya sakit di dada sebelah kiri, sakit di ulu hati sampai tembus ke belikat sakitnya. Miring kiri sakit, bawah gerak sakit, kadang berdampak nafas seperti pendek, detak jantung seperti hilang. Itulah penyakit GERD. Jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati. Jantungnya terganggu, hatinya pun ikut terganggu. Jantung berdebar-debar, hidup penuh dengan kegelisahan. Hidup penuh dengan kegelisahan, bawaannya tidak betah. Datang pagi tidak betah, datang siang merana, datang sore gundah, datang malam mencengkam. Karena hatinya terus gelisah. Ada yang ngalamin ini? Ada yang lagi ngalamin ini? Hatinya penuh dengan kegelisahan. Dari kegelisahan itu muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dengar suara burung takut. Dengar orang ketawa takut. Dengar suara ambulan takut. Dengar suara kendaraan kenceng takut. Dengar suara berita kematian mencengkam. Apalagi dengar ucapan, kok ibu sekarang kurusan? Luar biasa rasanya. Luar biasa rasanya. Ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan air, takut dengan angin, takut dengan dingin. Itulah kenapa orang-orang yang mengalami penyakit ini, orangnya pada takut dengan kipas angin. Gak mau kena kipas angin, gak mau. Gak mau deket-deket dengan kipas angin. Takut sama kipas angin. Orang yang mengalami penyakit ini takut dengan dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan minyak angin dan fresh care. Takut dengan dingin orangnya. Dan orang yang mengalami penyakit ini takut dengan air. Akhirnya apa? Jadi pada malas mandi. Jadi pada takut mandi. Takut kedinginan, takut menggigil, takut kambuh, takut kepleset, takut jatuh, takut ada hantu, dan lain sebagainya. Intinya apa? Takut mandi. Padahal apa? Rasulullah bersabda, kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang jarang mandi, orang yang malas mandi, tanda lemahnya iman. Nah, dari hal seperti itu akhirnya muncul kegelisahan-kegelisahan yang lain. Sabar ya, sabar. Yang sakit bukan hanya Anda. Ya. Makanya kalau pengen tahu solusinya, sabar. Ya. Kemudian dari hal seperti itu muncul lagi penyakit. Penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apa nama penyakitnya? Wahan. Rasulullah sudah ngewanti-wanti 1400 tahun yang lalu akan ada zaman di mana kaumku umat akhir zaman akan terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Berawal dari ubud dunia. Kecintaannya berlebih kepada dunia, berujung pada takut mati. Sok,
Secara medis namanya penyakitnya anxiety. Secara medis nama penyakitnya anxiety. Berawal dari kecintaan dunia yang berlebih. Memikirkan perkara dunia yang berlebih. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan perkara dunia yang berlebih. Ujung-ujungnya pada takut akan kematian. Ujungnya apa? Takut akan kematian. Sok, orang yang terkena anxiety tiap hari takut mati enggak? Datang pagi takut mati. Datang siang takut mati. Datang malam takut mati. Ujung-ujungnya takut mati mulu. Orang yang terkena anxiety takut mati enggak? Mau makan takut mati, mau mandi takut mati. Jadi dihantui rasa takut mati berlebih. Ya. Kemudian muncul sensasi yang luar biasa. Terkadang kepala keleyengan, pundak sakit, kepala pusing, dada sesek, nafas pendek, jantung seakan hilang, perut sakit, BAB berdarah, pipis berbusa, kaki gemetar, badan seperti pegelinu semuanya. Sensasi yang dirasakan 1001 sensasi. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, nggak ada diagnosanya. Kata dokter dinyatakan sehat semuanya. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Kalau kita bicara 1001 sensasi, ya. Kalau kita bicara 1001 sensasi, nggak usah dibahas sensasinya. Karena setiap orang sensasinya pasti berbeda-beda. Karena ada 1001 sensasi. Maka jangan berdebat akan sensasinya. Sensasinya apapun itu, intinya penyebabnya sama, jalan keluarnya sama. Makanya nggak usah dibahas sensasinya. Sedangkan orang yang terkena penyakit ini, dia nggak sabar. Dia merasa penyakitnya yang paling parah, merasa ujiannya yang paling berat. Nggak ada manusia yang sakitnya lebih parah dari saya, nggak ada manusia yang ujiannya lebih berat dari saya. Nah ini, orang terkena anxiety itu kayak gitu. Makanya yang dibahas sensasi mulu, nggak bakalan habis kalau bahas sensasi. Nggak bakalan habis. Makanya nggak usah dibahas sensasi. Mau pusing kayak, mau nafas pendek kayak, mau gemeter kayak, nggak usah dibahas sensasinya. Kita bahas jalan sembuhnya. Sepakat? Ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari hal seperti itu, dibawa ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Karena orang tersebut imannya sedang lemah, akhirnya Pak muncul prasangka buruk. Tuh kan, penyakit saya bukan penyakit medis. Jangan-jangan penyakit saya penyakit non medis. Di perut suka ada yang gerak-gerak, di perut suka ada yang jalan-jalan, badan suka kedutan, kedutannya pindah-pindah. Sob, ada nggak teman-teman begitu sedang sensasinya kambuh, datang ke rumah sakit nggak ada diagnosa, akhirnya muncul prasangka buruk, menganggap penyakitnya santet, sihir, guna-guna. Menganggap penyakitnya adalah gangguan goib. Ada nggak di sini? Sob, ada nggak teman-teman? Ketika terkena penyakit ini, udah diobatin kemana-mana nggak sembuh, ke rumah sakit nggak ada diagnosa, akhirnya muncul prasangka buruk, menganggap penyakitnya gara-gara santet, sihir, guna-guna. Apalagi datangnya ke orang pinter. Sasaran empuk bagi orang-orang pinter, bagi pedagang agama. Anda kalau ketemu pedagang agama, Anda disuruh beli minyak ruqyah. Anda kalau ketemu pedagang agama, Anda disuruh beli garam ruqyah. Anda kalau ketemu orang pinter, Anda dianggap terkena sihir, santet, guna-guna. Tapi kalau Anda ketemunya dokter, Anda akan disarankan ke psikiater. Kenapa? Yang sakit bukan organ tubuhnya, yang sakit adalah mentalnya, yang sakit adalah rohaninya. Maka sama psikiater dikasih 2 obat, yaitu obat penenang dan obat tidur. Sifatnya hanya sementara, nggak bisa mengobati sepenuhnya. Sifatnya hanya mengurangi gejalanya saja, membantunya saja. Seperti itu nggak teman-teman? Ya. Nah, maka dari itu, ayo siapapun yang pengen sembuh dari penyakit ini, karena penyakit ini zaman sekarang 90% pasien yang datang ke tempat kami, hampir 90% penyakitnya adalah penyakit ini. Penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety. Ya, munculnya ketakutan-ketakutan. Suami kerja di telepon. Ayah pulang, aku kambuh. Suami lagi aktivitas di luar di telepon, suruh pulang. Aku kambuh, aku takut. Ketika dinasehatin, wah selalu beralibi. Ngomong mah gampang, soalnya kamu gak ngerasain apa yang aku rasakan. Inilah kelemahannya teman-teman. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Ya teman-teman ya, tadi udah dicek di dokter, gak ada penyakitnya. Paling penyakitnya hanya imun lemah, kurang cairan, ada radang pada usus atau ada radang pada lambung. Paling itu kan penyakitnya. Ingat teman-teman,
penyakit ini bukanlah penyakit jasadi. Penyakit ini adalah penyakit ruhani. Ya, penyakit ini bukanlah penyakit jasadi. Penyakit ini adalah penyakit ruhani. Maka yang harus diobatin bukan jasadnya. Yang dicari bukan obatnya jasad. Yang dicari adalah obatnya hati. Yang dicari adalah obatnya ruhani. Obatnya hati tidak ada di toko obat. Obatnya hati tidak dijual di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Maka siapapun yang pengen sembuh, bacalah Al-Quran. Kenapa? Jaminan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, qad ja'askum mau'idhatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sini. Dikasih tahu nih sama Allah. Obat segala penyakit yang ada dalam dirimu, obat segala penyakit dalam kehidupanmu, obat segala penyakit dalam hatimu. Apa itu obatnya? Allah berfirman, Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran beserta maknanya. Baca terjemahannya. Baca. Namun apa yang terjadi dengan orang anxiety? Suruh baca Al-Quran, takut. Kenapa? Takut mau baca Al-Quran. Tiba-tiba sensasinya kambuh, tiba-tiba matanya perih, kepalanya pusing, keluar keringat dingin. Sok. Al-Quran bukannya dibaca, Al-Quran cuma jadi pajangan teman tidur, dikasih ditaruh samping bantal atau di atas kepala. Ada yang seperti itu? Justru dia malah lebih percaya selembar kertas yang dikasih pedagang agama. Dibilangnya raja sebagai pagar tolak bala supaya penyakit gak datang lagi. Hanya orang bodoh yang percaya seperti itu. Apa sih kekuatan selembar kertas dibandingkan setebal Al-Quran? Apa kekuatan selembar kertas dibandingkan Al-Quran yang tebalnya 30 juz? Anda lebih percaya kepada selembar kertas yang dikasih pedagang agama ketimbang Al-Quran firman Tuhan Anda sendiri. Apa namanya kalau bukan lemah iman? Yuk. Apa namanya? Ya. Ya. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka baca Al-Quran dan maknanya. Saya tanya. Orang yang takut baca Al-Quran. Yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Orang yang takut baca Al-Quran. Yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Orang yang takut baca Al-Quran, yang harus diobatin rohaninya apa lambungnya? Ruhaninya. Maka stop obatin lambungnya. Stop. Ini mah lambung mulu diobatin. Sagutani diminum, kunyit diminum mulu. Sagutani itu air aci. Namanya aci itu lengket. Lengket dimasukin di perut, edah. Lama-kelamaan lambungnya lengket. Ke usus jadi lengket, jadi iritasi. BAB jadi berdarah. Air aci diminum mulu. Sagutani diminum mulu. Baca Quran obatnya. Ya, jadi kalau pengen sembuh, baca Al-Quran. Dapat jaminan sembuh dari Allah. Hanya orang yang lemah imannya, yang tidak percaya baca Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit. Oke? Maka saya hanya mengajak orang-orang yang pengen waras, orang-orang yang pengen sehat, zohiron wa batinan, pengen menjemput sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, sembuh yang melahirkan ketaatan, sembuh yang melahirkan keibadah yang lebih baik, sembuh yang melahirkan keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Saya hanya mengajak yang mau saja. Kalau yang nggak mau, silakan cari obat yang lain. Ya, kami hanya mengajak yang mau sembuh dalam bentuk ketaatan. Maka bacalah Al-Quran dan maknanya. Ya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah, kerjakan sholat malam. Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta yang menjadi saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Bangun di sepertiga malam. Karena Allah turun di langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan Allah ampuni. Siapa yang meminta Allah beri. Siapa yang memohon Allah kabulkan. Ayo, bangunlah di sepertiga malam.
Bagi orang asam lambung, orang anxiety, orang panic attack, suruh bangun di sepertiga malam, takut. Takut kambuh, takut jatuh, takut dingin, takut ke kamar mandi, kemudian takut apa lagi? Takut ada hantu dan macam-macam. Takut bawaannya. Mending dia update status, kambuh di jam yang salah. Daripada dia tahajud, dia memilih update status. Update statusnya apa? Kambuh di jam yang salah. Capek dengan kondisi ini. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak di sini orangnya yang seperti itu? Bangun di sepertiga malam, bukannya sholat tahajud, malah update status. Kambuh di jam yang salah. Udah capek dengan keadaan ini. Seakan-akan Israel di depan mata. Bangun, sholat tahajud. Bangun. Bermunajatlah, akui segala kesalahan kita. Memohon kepada Allah, ya Allah. Hamba memohon kepadamu, ya Allah. Hamba akui, ya Allah. Semua penyakit ini disebabkan karena dosa-dosa hamba. Karena kelalaian hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Di sisa usia hamba berilah hamba kesempatan. Untuk hamba sehat kembali. Sehat yang melahirkan ketaatan. Sembuh adalah milikmu ya Allah. Hamba memohon kepadamu. Bimbinglah langkah kaki hamba. Untuk mendapatkan sembuh yang berkah. Sembuh yang kau ridhoi. Sembuh yang kau rahmati. Mohon seperti itu kepada Allah. Mohon. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, tidak ada yang mustahil dalam diri kita. Mungkin kita menganggap mustahil penyakitnya bisa sembuh. Kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Ingat, jika Allah sudah berkehendak, Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Karena manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, Allah akan pertemukan dengan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus dengan herbal, Allah akan pertemukan dengan herbal yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, lewat kiai, lewat ustadz, lewat tabib, lewat herbal, pasti Allah akan pertemukan dengan yang terbaik. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika Allah sudah menghendaki sembuh, satu butir nasi bisa jadi jalan sembuh. Seteguk air putih bisa jadi jalan sembuh. Jika Allah sudah ikut andil. Selama ini kemana aja? Kenapa Allah tidak dilibatkan? Kenapa tidak mendekat kepada Allah? Allah berfirman, wa idza maritu fahuwa yashfin. Sembuh itu milik Allah. Pertolongan itu milik Allah. Kehendak itu milik Allah. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Kenapa yang maha segala-galanya maha dekat tidak didekatin dulu? Engkau hanya sibuk ikhtiar kesana kemari. Engkau hanya sibuk mencari obat yang tidak ngasih jaminan sembuh. Engkau hanya sibuk mencari orang pintar. Engkau hanya sibuk cari herbal-herbal. Kenapa? Allah yang maha segala-galanya nggak didekatin dulu. Ada malah sibuk mencari yang lain. Makanya wajar kalau nggak sembuh-sembuh. Wajar. Ya. Ayo bangun di sepertiga malam. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang terkena penyakit ini boro-boro berkumpul dengan orang-orang soleh. Boro-boro mau datang ke taklim. Boro-boro mau datang ke pengajian. Mau ke warung aja, melihat banyak orang, mending mundur alon-alon. Mending kembali ke rumah daripada ketemu banyak orang. Apalagi datang ke pengajian, apalagi datang ke taklim. Saya tanya, orang yang takut datang ke taklim, orang yang takut datang ke pengajian, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Orang yang takut datang ke taklim, orang yang takut datang ke pengajian, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Tuh teman-teman, waras yuk, waras. Ini penyakit ruhani, bukan penyakit lambung. Lambung hanya efek daripada ruhani yang sakit. Maka fokuslah obatin ruhaninya. Jangan lambung mulu yang diobatin. Ruhaninya guys, ruhani. Yuk, obatin ruhaninya. Ya. Berkumpul dengan orang soleh, datang ke taklim, datang ke pengajian, datang supaya Pak dapat pencerahan, dapat siraman kolbu, supaya bisa menenangkan. Sok sedikit demi sedikit pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran tidak baik, akhirnya Pak keluar. Bertahap sedikit demi sedikit atuda, bertahap. Jangan carinya yang instan. Kenapa? Orang yang mengalami penyakit ini pengennya sembuh instan. Mie instan aja yang jelas-jelas namanya instan harus dibuka dulu, harus dikupas dulu, harus direbus dulu. Berproses, nggak bisa langsung.
Allah tidak melihat hasil. Allah lihat jalannya. Allah lihat perjuangannya. Tuh teman-teman. Yang keempat, puasa. Sok, orang yang terkena penyakit ini berani nggak puasa? Nggak berani. Gimana mau puasa? Telat makan dikit aja kambuh. Sama pedagang obat, ibu jangan dulu puasa ya. Nanti kalau puasa, ibu nanti asam lambungnya kambuh. Ibu setiap 3 jam harus makan. Anda lebih taat kepada pedagang obat ketimbang taat kepada Allah. Apa kabar keimanannya? Apa kabar keimanannya? Padahal obatnya adalah puasa. Anda malah takut dengan ketaatan. Orang yang takut dengan ketaatan, tanda lemahnya iman, tanda ruhaninya berpenyakit. Yang diobatin lambung mulu. Padahal dengan Anda puasa, sembuh lambungnya. Sembuh. Puasa. Lawan tuh ketakutan-ketakutan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Jika Anda masih takut dengan hal seperti itu, Anda masih takut dengan ketaatan, itu tanda Anda nggak mau sembuh. Allah tidak akan merubahmu sembuh. Allah tidak akan merubahmu jadi sehat kalau kamu sendiri tidak mau merubahnya. Yuk teman-teman. Jelas. Allah mah simple. Aku tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Niat berubah karena Allah. Dibantu sama Allah. Ya, puasa. Setelah berpuasa, yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Yuk, banyakin zikir dan sholawat. Hidup bukan untuk diisi kebanyakan mikir. Hidup itu untuk diisi dibanyakin zikir. Kebanyakan orang anxiety boro-boro zikir. Yang ada kebanyakan mikir. Orang kebanyakan mikir ujung-ujungnya jadi kentir. Ujung-ujungnya jadi seperti ini. Makanya tidak sedikit orang yang menganggap diri Anda orang aneh. Tidak sedikit orang yang menganggap diri Anda orang sakit jiwa. Kenapa? Kebanyakan mikir. Mikir sesuatu yang tidak seharusnya dipikir. Anak sekolah belum nyampe. Orang mah melahirkan kebijaksanaan. Dia mah apa? Jangan-jangan anak saya dicuri tahu bulat. Jangan-jangan anak saya ketabrak kereta. Jangan-jangan anak saya ke jurang. Suami lagi kerja di rumah sendiri, pikirannya macam-macam. Nanti kalau ada pencuri gimana, kalau ada penjahat gimana, kalau ada Ijroil gimana, tiba-tiba saya mati gimana. Memikirkan sesuatu yang tidak seharusnya dipikir. Apa namanya kalau bukan orang kentir? Makanya yuk diakui. Banyak nggak orang yang menganggap diri Anda orang sakit jiwa? Kenapa? Pola pikir Anda di luar batas orang waras. Ayo. Emang gak capek digituin mulu sama orang? Anda hanya bergantung. Kami hanya ingin dingertiin. Saya hanya ingin didengarkan. Saya hanya ingin dimotivasi. Hei, yang namanya telur jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Sok, masih bergantung kepada seseorang atau pengen sembuh dari diri sendiri? Ya. Mau sembuh, mau bergantung kepada seseorang atau pengen sembuh dari diri sendiri? Ingat ya. Jadi telur jika pecahnya dari luar berakhir kehidupannya. Namun jika telur pecahnya dari dalam muncul kehidupan yang baru. Kalau Anda hanya mengandalkan ingin dingertiin, ingin didengar, ingin diperhatikan, ingin ditambah pengertian. Mau sampai kapan seperti itu? Mau sampai kapan? Makanya yuk, yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Yang keempat, puasa. Yang kelima, banyak zikir dan sholawat. Oke? Ya tobat mah pasti atuh dah. Kan udah jelas penyebab penyakitnya gara-gara dosa. Kalau udah tahu penyebabnya dosa, ya gerbang utamanya tobat. Makanya tadi disimak. Ya. Ketika sensasi itu lagi muncul, 1000 sensasi yang dirasakan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, ke badan gak karuan rasanya, nafas pendek, dada sesek, perut sakit dan macam-macam. Ayo. Ketika sensasi itu sedang datang, seakan-akan Ijroil udah di depan mata. Seakan-akan kematian sudah dekat datangnya. Merasakan itu enggak teman-teman? Yakinlah
Kondisi saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita, hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kebisaan apapun untuk menghadapinya. Kita hanya bisa berpasrah diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka ketika sensasi itu sedang kambuh, sensasi itu sedang muncul, ayo segera ingat kepada Allah. Yakin Allah sendiri yang berfirman, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati membuat tenangnya pikiran. Tenangnya pikiran membuat sembuh sensasinya. Yuk, jika teman-teman tidak percaya, yuk kita praktekkan bersama-sama. Teman-teman, pegang bagian tubuh yang sering kambuh. Ketika sering kambuhnya sakit kepala, pegang kepalanya. Ketika sakitnya di dada, pegang dadanya. Ketika sakitnya di perut, pegang perutnya. Yuk, kalau tidak percaya, praktekkan bersama-sama. Mau mempraktekkan? Pengen jalan sembuhnya? Mau cara untuk mempraktekannya? Mau dikasih tahu cara prakteknya supaya sembuh dari penyakit ini? Supaya keluar dari penyakit ini? Supaya segera hilang sensasi-sensasi ketika datang? Mau? Ayo praktekkan bersama-sama. Silakan pegang bagian tubuh yang sering kambuh. Silakan. Silakan ikuti arahan saya. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Oke. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan nafasnya lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas lagi perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Ingat, ketika sensasi itu sedang muncul, kematian seakan-akan sudah di depan mata. Yakinlah saudaraku, kondisi saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka segeralah ingat kepadanya. Dengan kita berzikir menyebut asmanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Akui kesalahan kita, ya Allah. Hamba mohon ampunan-Mu, ya Allah. Ikuti, hamba akui, ya Allah. Semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba, ya Allah. Hamba mohon kepadamu, ya Allah. Di sisi usia hamba, berilah hamba sembuh kembali, ya Allah. Ampuni segala dosa penyebab penyakit ini, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Beristighfarlah, memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Terus ingat dengan dosa. Astaghfirullahaladzim. Istighfarkan segala penyakit-penyakitnya.
Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah. Di sisa usia hamba ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat kembali. Untuk hamba sembuh. Sehat yang melahirkan ketaatan ya Allah. Sehat yang melahirkan ketaatan ya Allah. Ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah tujuanku. Ridhomu adalah harapanku. Cintamu adalah dambaanku ya Allah. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati membuat tenang pikiran. Tenangnya pikiran menjadikan sembuh segala sensasi yang ada. Hanya dengan mengingat Allah. Maka apapun sensasinya, segera ingatlah kepada Allah. Tidak perlu dipikirkan, tidak perlu panik, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Apa yang akan Anda pikirkan? Karena sesungguhnya manusia memiliki kendala, sedangkan Allah memiliki kendali. Jika Allah sudah ikut andil, tidak ada yang mustahil. Maka mari sama-sama lawan kemustahilan dengan kita bertawakal kepadanya. Lawan kemustahilan dengan bertawakal kepadanya. Allah jamin sembuh semua penyakit. Ayo, tawakallah kepadanya. Karena Allah sendiri yang berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Allah sendiri yang ngasih jaminan. Allah bakal memberikan jalan keluar terbaik, pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka jika kita bertawakal kepadanya. Ayo teman-teman. Ayo. Apa yang menghalangi diri kita untuk tawakal? Apa yang menghalangi diri Anda untuk bertawakal kepada Allah? Apa? Nafsu yang menghalangi itu. Anda hanya menginginkan sembuh dengan instan. Anda hanya menginginkan sembuh dengan cepat. Namun Anda tidak mau mengikuti prosesnya. Ridholah dengan catatan takdirnya. Sabarlah dalam menjalaninya. Maka setiap sakit yang Anda alami, Allah catat sebagai ibadah. Yuk teman-teman. Sembuh yuk. Sembuh. Emang gak pengen kayak yang lain. Yang lain bisa makan seblak. Cuma ngiler doang. Yang lain bisa makan bakso, makan mie ayam. Cuma pengen doang. Hidup cuma sekali. Hidup cuma sekali. Jangan dibikin menderita hidup. Jangan sampai hidup di dunia rugi, di akhirat bangkrut. Jangan sampai gara-gara sakit, rugi dunianya, bangkrut akhiratnya. Jangan sampai atuda. Jangan sampai hidup di dunia rugi, yang lain bahagia, ini merana. Yang lain sehat, ini menderita sakit. Jangan sampai rugi atuda. Udah mah rugi, akhiratnya bangkrut. Bukannya sakit melahirkan ketaatan, sakit malah melahirkan kemusyrikan. Datang ke orang pinter, datang beli jimat, datang beli raja, garam ruqyah, minyak ruqyah. Yang kayak gituan dicari, ya salam. Astagfirullah. Ayo atuh. Ya sembuh yuk. Sembuh.
Sembuh itu ada pada diri kita sendiri. Kuncinya tawakal kepada Allah. Bukan pada minyak ruqyah. Bukan pada garam ruqyah. Bukan pada orang pintar. Bukan pada jimat. Bukan. Ya. Hidup cuma sekali. Makanan dipantangin. Ya. Yuk waras ah. Waras. Ya. Inilah asam lambung, inilah anxiety, inilah penyakit GERD, inilah penyakit panic attack. Dari sinilah datangnya. Ya, ini ada testimoni. Saya sekarang juga udah bisa makan apa aja. Ya, tinggal ayo. Yang penting manut. Kalau bahasa orang Jawa mah apa? Nerimo ing pandum. Udah manut dengan takdir darinya. Sabar dalam menjalaninya. Udah ikutin. Umat beragama, giliran ada masalah, nggak mau ikutin aturan agama. Ngakunya orang paling beriman. Tidak ada manusia yang ujiannya lebih berat dari saya. Ujian itu milik orang soleh. Ujian itu milik para nabi. Boro-boro soleh. Baca Quran takut, sholat malam takut, puasa takut. Layak nggak disebut orang soleh? Dah, selebet sama malaikat nanti. Ya. Kan gitu kan? Banyak yang mengalami penyakit ini kemudian beralibi. Gak ada manusia di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Gak ada yang ujiannya seberat saya. Masalahnya bertubi-tubi seperti saya. Baca Quran takut, sholat malam takut, datang ke taklim takut, puasa takut, zikir kagak. Ngakunya ujian paling berat. Ujian paling berat itu milik para nabi. Milik orang-orang soleh. Ya. Sadar. Ya. Inilah. Semangat semuanya. Power of zikir. Semangat. Power of zikir. Power of zikir. Udah itu asam lambung. Ikutin aja jalan sembuhnya. Mau perut melilit kayak, mau mulut pahit, mau terasa panas. Itu asam lambung. Ikutin jalan sembuh yang sedang diajarkan ini. Ikutin. Semangat ya teman-teman ya. Ya. Inilah jalan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ya, udah, ya, jangan mau ditipu lagi sama pedagang obat, jangan mau ditipu oleh pedagang agama. Udah, jadilah orang yang baik, pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Kita adalah umat ciptaan Allah, kita adalah makhluk ciptaan Allah. Allah maha segala-galanya. Allah yang maha mencukupi kebutuhan kita, maha memudahkan urusan kita. Allah yang maha mengatur diri kita. Allah yang maha menyembuhkan penyakit kita. Udah ada Allah, kenapa cari yang lain? Ya kan, sakit datang sebagai teguran, sakit datang sebagai musibah. Namanya ditegur karena punya salah. Kalau kesalahannya belum diperbaiki, gimana mau sembuh? Orang punya salah, salahnya belum diperbaiki. Salahnya sama Allah pisan. Sembuh, ayo. Ya, gini teman-teman. Dah, nggak usah bertanya herbalnya apa, obatnya apa, minum ini boleh nggak, minum itu boleh nggak. Sok, apa yang Anda minum, air putih. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air, Engkau jadikan sumber kehidupan. Hamba mohon ya Allah, jadikan air ini jalan kesembuhan segala penyakit hamba. Dengan berkahnya sholawat hamba bermunajat, baca Al-Fatihah, tiupkan, lalu diminum. Ini tangan kanan ya, bukan tangan kiri. Harus bayar nggak? Mahal nggak? Sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Sembuh bukan terletak pada herbalnya, bukan terletak pada madunya, bukan terletak pada ini itunya, bukan. Sembuh terletak pada ridho Allah Subhanahu wa taala. Gak usah cari herbal-herbal, gak usah cari apa-apa, udah. Tingkatin dulu ketawakalnya, perbaiki dulu penyebabnya. Perkara sembuh, kalau Allah sudah menghendaki sembuh, andaikan sembuhnya memang harus dengan herbal, Allah pasti akan pertemukan diri kita dengan herbal yang terbaik. Andaikan sembuhnya harus lewat dokter, Allah pasti akan bimbing langkah kaki kita untuk berjumpa dengan dokter yang terbaik. Jadi sembuh itu bukan milik yang seperti itu. Sembuh adalah milik diri kita sendiri, tawakal kita sendiri. Makanya di room ini gak usah tanya apa obatnya, minum ini boleh atau enggak. Gak ngaruh.
Gak ngaruh guys. Madu disebutkan dalam Al-Quran jaminan sembuh semua penyakit. Ketika Anda minum madu, yakin gak sembuh? Ketika penyebabnya gak diperbaiki, gimana mau sembuh atuh guys? Ya, jadi udahlah, nggak usah bicara apa obatnya, minum ini boleh atau tidak, herbal ini boleh atau tidak, terapi ini boleh atau tidak, nggak usah terlalu jauh dulu. Yuk, dengan apa yang tadi udah disampaikan, siap berubah nggak? Kalau Anda siap berubah, sembuh kok, tanpa harus memikirkan apa obatnya, tanpa harus memikirkan apa herbalnya. Dengan Anda berubah saja udah sembuh kok. Jaminan dari Allah, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Oke? Kuncinya Pak, rubah diri kita sendiri, baru sembuh datang. Bukan apa obatnya, sembuh datang, bukan. Bukan apa herbalnya, sembuh datang, bukan. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Oke? Dari sini udah pada paham? Semoga dari hal-hal seperti ini menjadikan diri kita lebih waras kembali. Oke? Semoga menjadikan diri kita lebih waras lagi. Supaya tidak PA lagi, supaya tidak bergantung kepada selain daripada Allah, supaya tidak sibuk cari obat, supaya tidak sibuk cari herbal, namun sibuk perbaiki diri, sibuk muhasabahi diri. Bismillah, semoga waras semuanya. Ya, semoga waras semuanya. Ya, seperti itu ya. Semoga waras semuanya. Oke? Ada lagi yang mau dibahas selain penyakit asam lambung? Sok, apa lagi yang mau dibahas? Kan tadi bingung untuk cari penyebabnya apa. Nah, ini sedang kita pelajari apa penyebabnya. Tapi kenapa kalau habis minum kopi terus perut perih gemetaran? Ya minta maaf dulu sama kopi. Kalau memang belum siap minum kopi, ya ngapain minum kopi? Masih ada air putih. Ya, jangan dicari penyakitnya. Kalau memang minum kopi belum siap, ya jangan diminum kopinya. Nggak usah dibikin ribet. Kalau memang belum minum kopi belum siap, ya jangan diminum kopinya. Masih ada air putih. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Vertigo. Ya, vertigo. Vertigo itu penyakit ketika memejamkan mata, pusingnya hilang, berkurang. Ketika membuka mata, ruangan berputar. Itu vertigo. Ya, vertigo masuknya wilayah kepala di atas leher, posisinya wilayah rambut, di atas leher disebutnya wilayah dunia. Penyebabnya adalah perkara dunia. Apa itu perkara dunia? Keinginan, harapan, angan-angan berlebih perkara dunia. Wilayah rambut disebutnya wilayah Nabi Nabi Daud. Wilayah Nabi Daud itu berkaitan dengan sifat keras kepala, besar kepala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka bagi orang-orang yang terkena penyakit, salah satunya vertigo ya. Orang yang terkena penyakit vertigo, apa sih penyebabnya? Karena adanya keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia yang berlebih yang melahirkan sifat keras kepala dan sifat besar kepala. Nah, dari keinginan, harapan, angan-angan berlebih ini akhirnya melahirkan kelalaian. Itulah kenapa kalau lagi nguap, bukanya lebar banget. Nguap seperti buaya darat. Kemudian ada angin masuk ke telinga dengan bunyi klik. Pernah enggak? Saya tanya yang saat ini sedang terkena vertigo. Yuk, atau teman-teman yang lain. Pernah enggak di saat lagi nguap saking lalainya? Nguapnya lebar banget. Nguap. Akhirnya Pak, bunyi klik pada telinga. Ketika ada bunyi klik pada telinga, angin itu terkunci. Angin yang terkunci di dalam telinga itulah penyebab vertigo. So, kalau tidak percaya tanya kepada dokter. Bu dokter, saya mau tanya, salah satu penyebab vertigo betul atau tidak adanya sumbatan pada angin di telinga? Adanya sumbatan angin di telinga betul atau tidak? Silakan teman-teman tanya sendiri. Ya. Padahal Rasulullah sudah mencontohkan nguap itu tutup mulut, bukan dibuka mulut. Ya. Ketika membuka mata, ruangan berputar. Ketika memejamkan mata, pusingnya berkurang. Mata adalah jendela dunia. Yuk, jangan gampang kepengin dengan apa yang orang lain punya.
Jangan gampang iri dengan apa yang orang lain punya. Jangan gampang tersinggung dengan perilaku orang lain. Jangan baperan kepada orang lain. Maka keinginan, harapan, angan-angan dunia, jendela dunianya harus ditata. Ada masalah, jangan jadi hasad, jangan jadi hasut, jangan jadi iri, jangan jadi dengki. Biar nggak terjadi penyakit vertigo. Ya teman-teman ya. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Ikutin. Tertulis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Mana Mariam? Hah? Bukan. Bener. Iya. Nah, ini ya, Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah mengajarkan kalau lagi nguap tutup mulut. Tutup mulut itu gimana? Bukan hanya mulutnya yang ditutup. Ketika tutup mulut, angin akan keluar lewat hidung. Maka segala penyakit, baik itu polip, baik itu sinus, baik itu flu, baik itu resdung, insya Allah sembuh. Ketika menutup mulut, air mata akan keluar. Segala penyakit yang ada di mata, insya Allah sembuh. Sok, air mata yang keluar saat nguap, pegang air matanya, pasti bentuknya kasar seperti ada pasir. Sok, ya. Kemudian ketika lagi nguap, mulutnya ditutup, angin akan keluar dari telinga. Maka teman-teman yang terkena penyakit vertigo, sok sembuh teman-teman. Oke? Namun kembali, sifat iri, dengki, hasad, hasud, gerbang dunia yang berlebih, perkara dunia yang berlebih, yuk tundukin, hilangkan. Kalau pengen sembuh, ikhtiarnya nguap, ditutup. Nanti angin-angin telinga keluar, sembuh vertigonya. Nah, bisa juga dibantu dengan apa? Berbekam, disedot pakai bekam. Bekamnya di mana? Di leher, di puncak kepala, sama di belakang telinga. Ya, dibekam. Sini sayang. Sini. Salim dulu. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nih ada testimoni. Alhamdulillah saya manut dengan dakwahnya. Asam urat low, kolesterol apa tadi ini? Kolesterol turun, badan terasa enteng. Iya, alhamdulillah ya teman-teman ya. 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 Itu seperti itu teman-teman. Jadi kembali ya, penyakit itu penyebabnya dosa kita sendiri. Dosa yaitu penyebabnya gerbangnya sifat perilaku perbuatan sendiri. Makanya kalau pengen sembuh, perbaiki atau sifat perilaku perbuatannya. Kalau pengen sembuh, kalau pengen istidroj, silakan cari obat tanpa lakukan perubahan. Bismillah sembuh ya semuanya ya. Tadi diabetes sudah dibahas tadi. Diabetes sudah dibahas. Diabetes itu penyakit gula. Datangnya bukan dari makanan, namun dari sifatnya gula. Sifatnya gula itu manis. Manis yang bermasalah, yaitu janji-janji manis, PHP, orang yang suka berbohong, nah, orang yang suka merayu, orang yang suka janji-janji manis dah. Itulah penyebab gula. Ya. Alhamdulillah. Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Telinga budek apa solusinya? Yuk, ketika mendengar panggilan sholat, segerakan sholat. Sok, orang yang memiliki masalah pada pendengaran, begitu mendengar panggilan sholat, begitu mendengar azan, segerakan sholat. Sembuh nanti budeknya. Oke? Orang yang memiliki masalah pada pendengaran, ketika sedang dipanggil oleh Allah, segerakan, sembuh budeknya. Sok, kalau nggak percaya praktekin. Kalau tidak percaya, praktekin. Jika di sini ada orang-orang yang memiliki masalah pada pendengaran, ketika mendengar panggilan sholat, segerakan sholat, apalagi berjamaah, sembuh budeknya. Sembuh. Ya, itu seperti itu ya. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Mengurangi mata minus. Mata disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Penyakit yang ada di mata ada minus, ada plus, ada silinders, ada glukoma, dan penyakit-penyakit lainnya. Pokoknya penyakit mata ada. Itu wilayah Nabi Sulaiman.
wilayah Nabi Sulaiman. Apa sih Nabi Sulaiman itu? Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, pandangannya bisa menundukkan yang goib. Orang yang memiliki masalah pada penyakit pada matanya disebabkan karena adanya dosa pandangan. Dosa pandangan itu bukan melulu tentang apa yang boleh dilihat dan apa yang tidak boleh dilihat. Bukan sekecil itu dosa pandangan itu. Dosa pandangan itu salah satunya kurang bijaknya. Ketika melihat sesuatu yang kita lihat melahirkan diri kita kurang bijak. Itu juga bisa jadi penyebabnya. Atau bisa disebabkan karena adanya mata jahat. Mata jahat itu apa? Disebutkan dalam hadis. Mata jahat ciri-cirinya sebagai matanya Yajuj dan Majuj. Memiliki mata yang sipit. Mata sipit itu bukan berarti bentuk mata yang sipit. Orang yang memiliki rencana jahat. Memiliki niatan buruk. Memiliki niatan-niatan tidak baik. Nah, itu akan muncul penyakit-penyakit pada matanya. Atau orang yang memiliki sifat licik dan curang. Itu pun bisa menjadi penyakit-penyakit pada matanya. Lalu bagaimana jalan sembuh daripada penyakit mata? Sederhana dan mudah. Kembali kita bicara dengan fakta, bukan dengan kata-kata. Di sini dituliskan, mukjizat gerakan sholat. Ternyata dengan kita sujud, mengikuti sebagaimana sujudnya Rasulullah, tanpa menutup mata, tapi tetap membuka mata. Apa itu alas sujudnya? Baik itu lantai, baik itu sejadah, fokuslah dengan satu titik. Saat sujud, ya, jadi fokuslah dengan satu titik. Jangan merem, tetap buka mata. Dari situlah jalan sembuhnya. Namun lihat, sujud itu apa? Bagaikan air, selalu mencari tempat terendah untuk bermuara. Maksudnya apa? Yuk, jadilah pribadi yang tawadu, yang suka rendah hati. Jadi pribadi yang tawadu dan rendah hati. Kemudian sujud dengan kekuatan zikrullah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tanamkan itu dalam hati. Hati adalah kolbu, kolbu adalah jantung. Jantung fungsinya memompa darah. Ketika ini sungguh-sungguh dari hati, maka darah itu akan membawa sinyal zikir. Setiap organ tubuh yang teraliri akan jadi sehat dan sembuh dari segala penyakitnya, termasuk mata. Maka jadilah pribadi yang tawadu. Lepaskan sifat keras kepala, sifat besar kepala, lepaskan. Mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa pandangan, apapun itu, apalagi pandangan yang melahirkan hasad, pandangan yang melahirkan hasud, pandangan yang menjadikan iri dengki. Mohon ampun kepada Allah. Apalagi ketika pernah memiliki niatan-niatan tidak baik, niatan-niatan baik tidak baik kepada seseorang, segera beristighfar, sujud semurni-murninya, sujud dalam keadaan membuka mata. Maka segala penyakit matanya insya Allah sembuh. Ya, insya Allah sembuh. Insya Allah sembuh. Ya, tinggal ke kitanya saja, mau atau tidak dengan jalan yang seperti itu. Intinya kembali, kunci kebahagiaan adalah jalan ketaatan. Kunci kebahagiaan adalah jalan ketaatan. Kalau nggak pengen kalau pengen bahagia tapi nggak taat, ya itu hanya mimpi. Makanya kalau pengen bahagia, sehat zahiran wa batinan, ketaatan adalah kuncinya. Oke? Obat asam urat apa ya? Bodrexin mungkin. Beneran saya nggak tahu obat asam urat itu apa. Atau Kombantrin atau Kontreksin. Beneran saya nggak tahu. Karena saya bukan dokter, saya bukan pedagang obat, saya bukan apoteker. Makanya saya kalau ditanya obat, saya taunya obat dulu zaman saya kecil itu Kontreksin, Bodrexin, Kombantrin. Itu tahunya. Makanya kalau ditanya obat nggak tahu obatnya apa. Karena bukan pedagang obat, bukan dokter, juga bukan apoteker. Pak Ustaz, mandi garam ada di Al-Quran nggak? Nggak ada. Namun ada tuntunannya. Tapi tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Di Al-Quran hanya disebutkan Allah ciptakan langit bumi beserta isinya untuk bertasbih dan diambil manfaat. Ya, mandi air garam itu memang pengobatan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ya, mandi air garam itu memang pengobatan yang luar biasa. Cuma saat ini mandi air garam itu sangat memprihatinkan. Dijadikan bisnis oleh pedagang agama. Memang benar mandi air garam itu manfaatnya luar biasa. Dahsyat sekali manfaatnya. Bisa jadi jalan sembuh berbagai macam penyakit. Bahkan bisa menjadi jalan sempurna kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan bukan hanya itu, bisa mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, gangguan goib. Itu juga bisa keluar. Namun sangat disayangkan. Kenapa disayangkan? Dijadikan ladang bisnis oleh pedagang agama.
Memang benar mandi air garam manfaatnya banyak. Sama pedagang agama, jadikan bisnis. Akhirnya apa? Jualan garam ruqyah. Itu pedagang agama namanya. Yuk, jika Anda orang waras, jika Anda orang beriman, haram hukumnya membeli produk-produk seperti itu. Haram, nggak boleh teman-teman. Jelas sekali hadisnya, jelas sekali ayat kursinya. Haram hukumnya meminta diruqyah. Karena disebutkan, orang yang tidak akan mencium aroma bau surga, salah satunya adalah orang yang minta diruqyah. Ruqyah pengobatan yang baik. Namun minta diruqyah tidak benar, apalagi membeli produk ruqyah. Apalagi memperjualbelikan nama ruqyah. Karena dalam Al-Quran disebutkan, haram hukumnya memperjualbelikan ayat Al-Quran. Ayat-ayat Allah, haram hukumnya memperjualbelikan doa, haram hukumnya memperjualbelikan agama. Apa namanya kalau bukan pedagang agama? Kalau memang jualan garam, jualannya aja garam. 1 kilo 8.000, dijual 8.000. Jualan garam dikasih nama ruqyah, akhirnya apa? Jadi ratusan ribu. Itu pedagang agama namanya. Ya, itu pedagang agama namanya. Semua produk yang mengatasnamakan ruqyah adalah pedagang agama. Gak peduli yang jualan ustadz, kiai, habib sekalipun, apapun itu gelarnya. Jika Anda sudah menjual produk-produk agama, itu adalah pedagang agama. Yang namanya ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Ya, bukan cari hidup dari agama. Saya sering beli garam ruqyah, stop, jangan beli lagi. Stop. Stop teman-teman. Stop beli garam ruqyah. Gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya. Gak ada. Sama hanya menghantarkan diri Anda kepada jurang kenestapaan. Kenapa? Sesuatu yang melanggar petunjuk dari Rasulullah, sesuatu yang melanggar petunjuk dari Allah, siap-siaplah kepada jurang kehancuran. Segala produk yang mengatasnamakan ruqyah adalah pedagang agama. Contoh, air minum, harga 1 botol 1.000, dikasih nama air doa. Ini air minum, ini air doa. Kira-kira orang mau beli yang mana? Beli yang doa kan? So, akhirnya apa? Mengatasnamakan agama. Itu yang gak diperkenankan dalam agama kita. Contoh lagi, misal ini madu biasa, ini madu ruqyah. Padahal dari lebah yang sama, dari peternak yang sama. Orang mau beli yang mana? Beli yang ruqyah. Kenapa? Menjual agama. Gak boleh. Gak boleh ya teman-teman ya. Itu ya. Mandi air garam itu memang bagus sekali. Ya, mandi air garam itu saya memang sangat bagus sekali manfaatnya. Sangat luar biasa sekali manfaatnya. Namun dengan catatan garam yang asli air laut. Ya, garam yang asli air laut. Teman-teman mau nggak mempraktekkan mandi air garam sebagai ikhtiar jalan sembuh? Pengen tahu nggak caranya? Ruqyah mandiri sangat dianjurkan. Minta diruqyah jangan. Ruqyah mandiri sangat dianjurkan, namun minta diruqyah jangan. Baru tahu ruqyah nggak boleh? Ruqyah boleh. Ruqyah boleh guys. Pengobatan ruqyah itu boleh. Yang nggak boleh itu minta diruqyah. Beda ya. Melakukan ruqyah mandiri sangat dianjurkan. Minta diruqyah jangan. Beli produk biasa aja. Namun ketika ada produk atas nama ruqyah, jangan dibeli. Karena itu pedagang agama. Di sini paham nggak teman-teman maksudnya? Kira-kira apa yang saya sampaikan ini paham nggak? Biar tidak jadi miskomunikasi. Kira-kira paham nggak teman-teman? Biar tidak terjadi miskomunikasi. Apa yang saya sampaikan kira-kira paham nggak? Ruqyah adalah pengobatan Islami. Ruqyah mandiri sangat dianjurkan. Namun minta diruqyah oleh orang lain jangan. Ya, hadisnya jelas, hadis kursinya jelas. Oke? Kemudian ketika kita membacakan doa ruqyah untuk minuman kita, boleh nggak? Boleh. Namun ketika kita membeli produk ruqyah, boleh nggak? Jangan. Karena itu adalah pedagang agama. Dari sini paham? Ya, supaya tidak jadi fitnah. Ustadz apaan itu? Melarang ruqyah. Bukan melarang ruqyahnya. Karena sekarang kan modelnya orang main potong-potong video ya. Ya, dari sini paham ya? Paham ya? Bagaimana cara mandi air garam? Ingat, gak usah pakai garam ruqyah. Cukup garam sendiri. Beli di pasar, cari di pasar.
Beli di pasar, cari di pasar. Paling 1 kilo 8.000. Kalau belinya garam rukiah ratusan ribu. Eman-eman uangnya. Mending buat jajan anak. Mending buat sedekah. Daripada buat beli produk-produk kayak seperti itu. Gak ada faedahnya. Oke? Beli garam sendiri. Cari garam ke pasar. Cari ke warung garam kasar. Kenapa harus garam kasar? Kenapa nggak bisa dengan garam dapur? Nggak bisa. Garam dapur atau garam halus yang teman-teman miliki itu bukanlah garam. Itu adalah kimia. Jika teman-teman tidak percaya, teman-teman ambil 1 jimit, tempelkan di lidah. Rasanya bukan asin, rasanya pahit. Lama-kelamaan baru asin. Sedangkan garam yang asli air laut, rasanya asin. Lama-kelamaan jadi manis. Dari sini saja udah perbedaan. Mana yang alami, mana yang kimia. Maka apa? Mandi air garam itu pakainya garam alami. Garam yang kasar, garam yang gede-gede itu. Nah, itu pakai garam air laut. Oke, mau tahu nggak cara mandi air garamnya seperti apa? Sebagaimana yang diajarkan, sebagaimana tuntunannya, mau nggak? Biar teman-teman nggak salah kaprah. Namun kembali ya, stop beli produk rukiah, stop. Oke, pakai garam Himalaya boleh, boleh. Oh, yuk teman-teman pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Teman-teman punya garamnya dulu. Silakan cari sendirilah di pasar, di warung bebas. Paling 5.000, 6.000, 10.000 paling mahal 1 kilonya. Nah, setelah itu teman-teman ambil garamnya. Ketika mau mandi, campurkan di bak mandi atau di tempat mandi, apapun itu wadahnya, mau ember, mau bak, mau apapun itu dah. Nah, berapa banyaknya garam? Tergantung ukuran baknya. Kalau ukurannya besar, ya kurang lebih 3-5 sendok. Kalau ukuran baknya sedang, ya 3 sendok cukup. Kalau ukuran baknya kecil, 1 sendok cukup. Jadi berapa banyaknya itu tergantung ukuran bak mandinya. Bukan berapa banyaknya sendok, tapi berapa besar bak mandinya. Paham ya di sini ya? Jadi masalah ukuran bukan menjadi tuntunan. Dalam arti harus segini, enggak. Masalah ukuran berapa banyak garamnya tergantung bak mandinya. Kalau besar ya banyak, kalau sedang ya sedang, kalau sedikit ya sedikit. Paham ya di sini ya? Jadi bukan berapa sendoknya ya, tergantung ukuran bak mandinya. Kemudian ada ilmu yang luar biasa yang jarang orang ketahui, yaitu apa? Cara mengaduknya. Kan tadi udah dibahas. Berapa banyak airnya tergantung bak mandinya. Bebas bak mandi teman-teman ukurannya segimana, bebas. Ya. Makanya nggak usah ditanya berapa banyak garamnya, berapa banyak airnya. Bak mandi teman-teman aja, udah. Tuh, ya. Terus cara mengaduknya. Cara mengaduknya itu ada cara yang tidak banyak orang lain tidak ketahui. Orang kalau ngaduk mungkin asal dikocok ya. Asal dikocok gitu kalau lagi ngaduk ya. Itu bukan. Cara ngaduknya itu diputar ke kiri. Ya, putar pakai tangan ke kiri. Ya, diputar ke kiri. Ke kiri itu kemana? Berlawanan arah jarum jam. Kenapa diputar ke kiri? Putaran ke kiri adalah putaran hakikat atau putaran akhirat. Putaran ke kanan adalah putaran dunia. Sebagaimana detik jarum jam. Itu putarannya ke kanan untuk memutar dunia. Sedangkan putaran ke kiri adalah putaran akhirat. Sebagaimana putaran tawaf, putarannya ke kiri. Ternyata alam semesta juga putarannya ke kiri. Karena kekuatan hakikat itu putarannya ke kiri. Sebagaimana teman-teman pernah melihat ada MotoGP, ada balap sepeda, ada balap sepatu roda, ada balap lari. Lihat putaran sirkuitnya kemana? Ke kiri. Ada nggak yang putarannya ke kanan? Nggak ada. Yang profesional tidak ada yang ke kanan. Kenapa tidak ada ke kanan? Karena ke kanan itu melawan hukum gravitasi bumi. Andaikan MotoGP putarannya ke kanan, pembuluh darah orangnya bisa pecah. Andaikan kita jogging keliling lapangan, putarannya ke kanan, bukan sehat badannya, langsung lemes, langsung keringat dingin, langsung sempoyongan badannya. Karena putaran ke kanan melawan hukum gravitasi bumi. Itulah kenapa putarannya harus ke kiri. Ya, bahkan jika teman-teman tidak percaya, teman-teman praktekkan sendiri. Teman-teman yang punya wastafel, yuk tutup wastafelnya dengan rapat, penuhi airnya, ambil penutupnya. Secara otomatis airnya akan berkurang membentuk pusaran. Lihat pusarannya pasti ke kiri. Ya, itu seperti itu teman. Ini nih bukti bahwasanya putaran akhirat itu ke kiri. Putaran hakikat itu ke kiri. Kekuatan itu ke kiri. Oke, maka mulai saat ini aduknya putarannya ke kiri.
Jika teman-teman tidak percaya, sok teman-teman ambil gelas dengan ukuran yang sama, diisi air panas yang sama. Isi kopi atau sasetan minuman yang sama. Aduk satu ke kanan, aduk satu ke kiri. Silakan dicicipin. Yang ke kanan dan yang ke kiri pasti beda rasanya. Pasti yang ke kiri jauh lebih nikmat daripada yang ke kanan. Jika tidak percaya, buktikan. Ya, makanya ngaduknya ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Berapa kali ngaduknya? Terserah. Seikhlasnya sampai garamnya nyampur dengan air. Kemudian setelah airnya sudah tercampur dengan garam, garamnya sudah menyampur rata, ambil airnya satu gayung. Ingat, ambil airnya satu gayung, lalu bawa keluar kamar mandi. Ambil air yang sudah dicampur garam, bawa keluar kamar mandi. Untuk apa? Untuk didoakan di luar kamar mandi. Jadi doanya bukan di dalam kamar mandi, doanya di luar kamar mandi. Doakan airnya. Apa doanya? Bacakan 3 surat kul. Bacakan kul huwallah, kul falak, kun nas. Bacakan Al-Fatihah dan ditutup dengan ayat kursi. Jika teman-teman tidak bisa dengan bacaan itu, bisa dengan bahasa sendiri. Nah, bagaimana cara doanya? Ini sederhana. Jika saya mendoakan, cukup sederhana. Ya Allah, hamba memohon kepadamu dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Ya Allah, jadikan air garam ini pembersih segala kotoran, syariat, hakikat pada tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku, jadilah obat jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat, hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baca Al-Fatihah, tiupkan. Gak mesti harus sama kata-katanya. Yang penting teman-teman mohon kepada Allah agar air garam ini jadi obat semua penyakit, pembersih segala kotoran. Intinya itu. Air yang sudah didoakan, masukkan lagi di kamar mandi. Campurkan di bak yang tadi. Lalu ingat, ada hal yang penting yang luar biasa, dituliskan dalam kitab Ta'lim Muta'alim, namun banyak orang yang melanggarnya. Siapapun itu, Anda ketika mandi nggak boleh lepas baju sepenuhnya. Jika Anda perempuan, tutuplah bagian yang seharusnya ditutup. Jika Anda laki-laki, tutuplah bagian yang itu. Ya, harus ditutup. Nggak boleh, nggak peduli mandi garam kayak mandi setiap hari kayak, nggak boleh lepas baju semuanya. Andaikan terpaksa harus lepas baju semuanya, nggak boleh berdiri, maka harus jongkok. Ya, itu seperti itu ya teman-teman ya. Maka pastikan tidak terlepas semuanya ya. Guyur kaki kanan. Kemudian guyur kaki kiri. Kemudian guyur bagian depan. Guyur bagian belakang. Dan guyur puncak kepala. Kepalanya dibasahin, diguyur semuanya. Setelah diguyur semuanya, ini ada ilmu yang luar biasa. Yang hampir kebanyakan orang tidak ada yang tahu. Ilmu yang luar biasa. Namun ilmu ini sangat jarang ada yang tahu. Di saat setelah sudah diguyur semuanya, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usahakan semuanya terjamah. Baik itu mata, lubang telinga, lubang hidung, bahkan mulut, bahkan jari jemari tangan dan kaki. Semuanya usahakan terjamah. Kenapa usahakan terjamah? Karena di saat kita mengupayakan semuanya terjamah, di saat itulah Allah sempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sehingga apa? Ketika ada orang stroke, tangannya nggak bisa gerak, berupaya di saat mandi menyentuh bagian tubuh yang lain, itu bisa jadi jalan sembuhnya. Ya, ketika ada orang sakit pinggang atau saraf kejepit, nggak bisa ruku misal, yuk usahakan tangan ini menyentuh bagian tubuh yang lain, insya Allah sempurna kembali sel-sel tulangnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang luar biasa. Tangan kita ketika kita pakai untuk makan, tanpa pakai sendok, langsung dengan tangan. Bakteri yang ada pada tangan mempercepat proses untuk pengolahan dalam perut. Karena tangan kita ini luar biasa sekali teman-teman. Tangan kita diciptakan dengan 10 jari, di mana setiap tangannya memiliki 5 jari. Setiap jarinya memiliki ruas, di mana ruas jarinya jika dihitung dari kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Telapak tangan kita membentuk garis. Semua manusia pasti ada garisnya. Garisnya membentuk angka Arab. Ini 8, ini 1.
Ini pun sama, ini 1, ini 8. 18, 81 dijumlahkan, jumlahnya ada 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Begitupun jari jemari kita membentuk lafaz Arab. Bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Ini alif, ini lam, ini lam, ini ha. Dibaca Allah. Ini pun sama, alif, lam, lam, ha, dibaca Allah. 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih, kita usapkan ke seluruh tubuh kita, sempurna kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Nah, teman-teman kalau pengen tahu struktur jaringan tulang kita itu sempurna atau tidak, yuk saya ambil contoh. Ya, ciri-ciri orang ketika sering mandi seperti itu, kemudian tangannya diusap ke seluruh tubuh, nanti struktur jaringan tulang kita akan sempurna. Organ-organ dalam tubuh kita pun akan sempurna. Ciri-ciri sempurna itu seperti apa? Dia bisa seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Nah, ini ciri-ciri sempurna. Ketika teman-teman bisa seperti ini, dipastikan tidak ada asam urat, tidak ada rematik. Ya. Tuh. Ya, sok teman-teman dipraktekkan. Nah, setelah dibasuh semuanya, diusap semuanya, baru teman-teman pakai sabun. Ya, baru teman-teman pakai sabun. Pakai sabun bebas. Yang penting pastikan semuanya kena sabun, lalu dibilas. Bilasnya masih pakai air garam yang tadi. Jadi mandi air garam itu dari awal sampai akhir namanya pakainya air garam. Bilas pakai air garam yang tadi. Ya, bilas pakai air garam yang tadi, setelah dibilas baru pakai handuk. Ya. Kapan mandinya? Semua waktu boleh dipakai untuk mandi, kecuali waktu yang dilarang oleh Rasulullah. Waktu yang dilarang oleh Rasulullah itu kapan? Dari azan maghrib, dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Jadi kalau di kita dari waktu maghrib sampai jam 12 malam itu nggak boleh dipakai untuk mandi. Jangan tanya kenapa dan mengapa. Itu petunjuk dari Rasulullah. Secara medis bisa dijelaskan akan berdampak pada penyakit-penyakit seperti ini itu dan lain sebagainya. Jika mandi dari maghrib sampai pertengahan malam. Selain waktu itu boleh silakan. Nggak usah ditanya jam 2 boleh nggak? Boleh. Jam 3 boleh nggak? Boleh. Yang penting selain waktu maghrib sampai jam 12 malam. Ya, selain waktu itu boleh. Ada nggak waktu terbaik? Disebutkan dalam medis. Waktu terbaik untuk mandi adalah menjelang sholat subuh. Diajarkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, sebaik-baik waktu mandi adalah menjelang sholat subuh. Diajarkan pula oleh Rasulullah bersih sebelum subuh. Itu teman-teman. Jadi kalau bicara waktu terbaik, menjelang sholat subuh. Namun selain daripada waktu itu juga boleh jam berapapun. Ya, dari sini paham? Paham dari sini?